Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Najwatun Nazira dengan NIM 241111112200039 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, mahasiswa baru angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai anatomi reproduksi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu reproduksi. Nah, jadi apa sih reproduksi itu? Reproduksi adalah proses biologis yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan, sehingga memastikan kelangsungan spesiesnya. Adapun tujuan utama dari reproduksi sendiri adalah untuk mempertahankan eksistensi suatu spesies dalam jangka panjang. Reproduksi dapat terjadi secara seksual yang melibatkan dua individu, yaitu sel telur dan sel sperma, atau secara seksual tanpa melibatkan pasangan, seperti pada pembelahan sel ataupun tunas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai organ reproduksi pria maupun wanita. Pertama-tama yakni mengenai reproduksi pria. Reproduksi pria adalah proses biologis yang melibatkan organ-organ tubuh pria untuk menghasilkan reproduksi atau sel sperma, serta juga menghasilkan hormon seks yang diperlukan untuk fertilisasi. Tujuan utama dari sistem reproduksi pria adalah untuk menghasilkan sperma yang dapat bertemu dengan sel telur wanita atau ovum untuk dibuahi dan menghasilkan keturunan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai organ reproduksi pria. Terlebih dahulu, tersedia gambar mengenai apa saja organ-organ yang ada pada reproduksi pria. Dapat dilihat pada gambar. Langsung saja kita mulai mengenai organ reproduksi pria. Yang pertama ada testis. Testis adalah sepasang organ yang berbentuk oval dan terletak di dalam kantung skrotum. Testis memiliki dua fungsi utama. Yang pertama yakni untuk produksi sperma. Sperma diproduksi di dalam tubulus seminiferus yang terdapat di testis. Setiap testis memiliki sekitar 800 hingga 1000 tubulus seminiferus yang merupakan tempat pembelahan sel germinal dan maturasi sperma. Kemudian fungsi yang kedua yakni untuk produksi hormon testosteron. Selain sperma, testis juga menghasilkan hormon testosteron yang bertanggung jawab atas perkembangan karakteristik kelamin pria seperti suara yang lebih dalam, pertumbuhan rambut wajah dan tubuh, serta massa otot yang lebih besar. Yang kedua ada skrotum atau kantung pelir. Skrotum adalah kantung kulit yang menggantung di luar tubuh dan berfungsi untuk melindungi testis serta menjaga suhu yang optimal untuk produksi sperma. Adapun suhu normal testis adalah sekitar 34-35 derajat Celcius yang lebih rendah dari suhu tubuh yang sekiranya rata-rata 37 derajat Celcius. Skrotum memiliki kemampuan untuk mengerut dan mengendur bergantung pada suhu lingkungan. Gunanya untuk menjaga suhu testis tetap ideal. Proses ini dilakukan oleh otot dartos dan cremaster. Kemudian yang ketiga ada epididymis. Epididymis adalah saluran yang terletak di bagian belakang testis. Di sini, sperma yang diproduksi di testis disimpan untuk proses pematangan selama beberapa hari. Selama di epididymis, sperma mengalami perubahan dalam bentuk dan kemampuan geraknya. Proses ini dikenal sebagai pemrograman sperma. Epididymis memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada kepala epididymis, yakni tempat sperma pertama kali disimpan setelah diproduksi. Yang kedua adalah tubulus epididymis, yakni tempat sperma mengalami pematangan dan perubahan fisiologis. Yang ketiga ada epididymis distalis, yakni bagian yang lebih jauh dari testis yang menampung sperma yang sudah matang. Selanjutnya yang keempat adalah vas deferens atau saluran sperma. Vas deferens adalah saluran panjang yang menghubungkan epididymis dengan vesicula seminalis. Vas deferens berfungsi untuk membawa sperma yang telah matang menuju ke saluran ejakulasi. Pada bagian ujung vas deferens terdapat area yang disebut dengan ampula, di mana sperma disimpan sementara sebelum diejakulasikan.
Saluran ini dilapisi dengan otot polos yang berkontraksi selama ejakulasi untuk memindahkan sperma. Yang kelima ada vesikula seminalis atau kantong sperma. Vesikula seminalis adalah sepasang kelenjar berbentuk kantung yang terletak di belakang kandung kemih. Vesikula ini menghasilkan cairan yang kaya akan fruktosa, yang mana menyediakan energi bagi sperma selama perjalanan mereka menuju sel telur. Cairan vesikula juga mengandung prostaglandin yang membantu kontraksi otot-otot rahim untuk mempermudah sperma mencapai sel telur. Yang keenam, ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih, yang mana kelenjar ini mengelilingi bagian awal uretra. Kelenjar ini mengeluarkan cairan yang bersifat basah untuk menetralkan asam di uretra dan juga di vagina, serta membantu dalam proses ejakulasi. Cairan prostat mengandung enzim proteolitik yang memecah protein dalam semen untuk membantu sperma bergerak lebih lancar saat ejakulasi. Prostat juga berfungsi untuk melindungi sperma dari lingkungan yang asam di saluran reproduksi wanita. Yang ketujuh, ada kelenjar Cowperry atau bulbouretralis. Kelenjar Cowperry terletak di sepanjang uretra, tepat sebelum memasuki penis. Fungsi utama kelenjar ini adalah menghasilkan cairan bening yang keluar sebelum ejakulasi. Cairan ini memiliki dua fungsi penting. Yang pertama untuk melumasi uretra agar sperma dapat bergerak lancar, dan yang kedua untuk menetralkan sisa-sisa urin yang mungkin ada di uretra. Yang kedelapan yakni penis. Penis adalah organ eksternal yang berfungsi untuk menyalurkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita saat melakukan hubungan seksual, serta untuk mengeluarkan urin. Penis ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada akar penis, yakni bagian yang tertanam di dalam tubuh dan terhubung dengan otot-otot dasar panggul. Yang kedua ada batang penis, yakni bagian yang terlihat, yang mana terdiri dari 2 jaringan spons, yaitu corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Dan yang ketiga adalah gland penis atau kepala penis, yakni bagian ujung yang sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Gland penis dilapisi oleh kulit yang disebut prepucium atau kulup, yang bisa dipotong melalui proses sirkumsisi. Yang kesembilan dan yang terakhir adalah uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan lingkungan luar tubuh. Pada pria, uretra ini berfungsi untuk 2 hal. Yang pertama yakni sebagai saluran pengeluaran urin, dan yang kedua adalah sebagai saluran ejakulasi. Nah, uretra ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pars praprostatica, yakni uretra yang berada sebelum kelenjar prostat. Yang kedua ada pars prostatica, yakni uretra yang terletak di dalam prostat, tempat keluarnya cairan dari vesikula seminalis dan kelenjar prostat. Yang ketiga ada pars membranosa, yakni bagian pendek yang dilalui oleh otot. Dan yang keempat ada pars spongiosa, yakni bagian panjang yang terdapat dalam penis, di mana sperma dikeluarkan. Nah, di samping ini bisa kita lihat kembali apa saja organ-organ reproduksi pria. Nah, kemudian tersaji pula gambar lain yang menunjukkan organ-organ dari reproduksi pria. Berikut ini tersaji gambar lain yang menunjukkan apa saja organ-organ reproduksi pria yang mungkin pada gambar sebelumnya itu masih kurang mengenai tunjukan organ dari reproduksi pria tersebut. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya adalah mengenai reproduksi wanita. Jadi, reproduksi wanita adalah proses biologis yang melibatkan organ-organ tubuh untuk menghasilkan sel telur, serta memungkinkan terjadinya pembuahan dan mendukung perkembangan janin hingga melahirkan. Adapun tujuan utama dari sistem reproduksi wanita adalah untuk menghasilkan sel telur yang dapat dibuahi oleh sperma, serta menciptakan individu baru dan menyediakan tempat lingkungan yang tepat untuk perkembangan janin selama kehamilan. Sebelumnya bisa dilihat terlebih dahulu mengenai organ apa saja yang menjadi bagian dari reproduksi wanita pada gambar berikut.
Nah, langsung saja kita masuk ke organ-organ yang menjadi bagian dari reproduksi wanita. Yang pertama ada ovarium atau indung telur. Ovarium adalah sepasang kelenjar kelamin wanita yang terletak di rongga panggul. Ovarium sendiri memiliki dua fungsi utama, yakni yang pertama sebagai produksi sel telur atau ovum. Setiap ovarium mengandung ribuan folikel yang berisi sel telur. Pada setiap siklus menstruasi, satu sel telur akan matang dan siap untuk dilepaskan dalam proses yang disebut ovulasi. Yang kedua ada fungsinya sebagai produksi hormon seks. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi dan mempersiapkan tubuh untuk kehamilan. Estrogen juga bertanggung jawab atas perkembangan ciri-ciri fisik, seperti payudara dan distribusi lemak pada tubuh wanita. Yang kedua ada tuba falopi atau oviduk. Tuba falopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Tuba ini memiliki peran penting dalam proses reproduksi karena merupakan tempat terjadinya pembuahan. Setiap tuba falopi memiliki struktur berupa fimbriae, yaitu struktur seperti jari yang menangkap sel telur yang dilepaskan dari ovarium dan membawanya ke rahim. Pembuahan biasanya terjadi di bagian tuba yang lebih lebar, yaitu ampula. Organ yang ketiga yakni ada uterus atau rahim. Uterus adalah organ berotot berbentuk seperti buah pir yang terletak di rongga panggul. Fungsi utamanya adalah untuk menampung dan melindungi janin selama proses kehamilan. Rahim sendiri terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ada endometrium, yakni lapisan dalam yang mengalami penebalan selama siklus menstruasi untuk mempersiapkan tempat bagi zigot yang dibuahi. Jika tidak ada pembuahan, maka endometrium akan luruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Yang kedua ada miometrium, yakni lapisan otot polos yang kuat, berfungsi untuk berkontraksi selama kehamilan. Yang ketiga adalah perimetrium, yakni lapisan luar rahim yang berfungsi untuk melindungi organ ini. Organ yang keempat adalah vagina. Vagina adalah saluran elastis yang menghubungkan rahim dengan dunia luar. Vagina ini berfungsi sebagai tempat untuk hubungan seksual, saluran kelahiran, dan jalan keluarnya darah menstruasi. Dinding vagina dilapisi dengan lapisan membran yang memiliki banyak lipatan, sehingga memberikan sebuah keelastisan. Pada saat hubungan seksual, lapisan ini juga mengandung kelenjar Bartholin yang menghasilkan cairan pelumas untuk mengurangi gesekan. Yang kelima ada labia mayor dan labia minor. Yang pertama, labia mayor. Labia mayor adalah bibir luar yang lebih tebal, berisi jaringan lemak dan berfungsi untuk melindungi organ reproduksi internal dari kotoran atau infeksi. Yang kedua adalah labia minor, yakni bibir dalam yang lebih tipis, tidak berlemak dan terletak di sekitar klitoris dan lubang vagina. Labia minor juga memiliki banyak pembuluh darah yang membuatnya menjadi lebih sensitif. Yang keenam ada mons veneris. Mons veneris adalah bagian yang terletak di atas pubis, yang terdiri dari jaringan lemak dan rambut pubis. Bagian ini melindungi organ reproduksi wanita dan juga memiliki fungsi sensitif dalam rangsangan seksual. Yang ketujuh ada klitoris. Klitoris adalah organ kecil yang terletak di bagian atas pertemuan labia minor. Klitoris adalah area yang sangat sensitif dan memiliki ribuan ujung syaraf. Fungsi utama dari klitoris adalah memberikan rangsangan seksual yang dapat mengarah pada orgasme pada wanita. Yang kedelapan ada himen atau selaput darah. Himen adalah membran tipis yang menutupi sebagian lubang vagina pada wanita yang belum melakukan hubungan seksual. Himen dapat robek akibat aktivitas fisik tertentu atau hubungan seksual pertama. Pada beberapa wanita, himen bisa sangat elastis atau bahkan tidak robek sama sekali. Yang kesembilan dan yang terakhir adalah orifisium urethrae. Orifisium urethrae adalah lubang kecil yang terletak tepat di bawah klitoris, yang berfungsi sebagai saluran keluar urin dari tubuh. Saluran ini memiliki panjang sekitar 3-4 cm. Nah,
Ini adalah gambaran mengenai organ yang menjadi bagian dari reproduksi wanita yang sebelumnya sudah kita bahas tadi. Ada juga gambar lain yang menunjukkan organ-organ reproduksi wanita bisa dilihat pada gambar. Sampailah kita pada kesimpulan. Jadi, anatomi reproduksi manusia terdiri dari organ-organ yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur maupun sel sperma, serta mendukung proses fertilisasi dan perkembangan janin. Pada pria, organ utama yang termasuk yakni testis dan saluran reproduksi seperti vas deferens, sementara pada wanita meliputi ovarium, tuba falopi, rahim, dan juga vagina. Keseimbangan hormon dan kesehatan reproduksi ini sangat penting untuk keberhasilan dari proses reproduksi. Secara keseluruhan, organ reproduksi pria dan wanita saling melengkapi satu sama lain dalam proses reproduksi, karena dalam proses tersebut melibatkan kerjasama yang kompleks antara organ tubuh yang berbeda dan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan spesies manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.